lagi kita bersyukur saat ini kita kembali ada di hadirat Tuhan bersama saudara seiman yang ada dari berbagai kota. Juga saya lihat ada Ibu Wati yang tadi sudah perkenalkan diri dari Sisilia, Italia. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan. Karena Tuhan hadir untuk melawat kita dan juga untuk memberkati setiap kita. Shalom. Nah ini mantap ini. Oh, puji Tuhan. Shalom. Shalom Ibu Ira. Happy New Year. Terlambat untuk Christmas. menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru buat semua yang hadir yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Amin, haleluya. Senang sekali bisa bertemu lagi ya di tahun yang baru ini. Walaupun ini mohon maaf masih darurat ini Zoom meetingnya, tapi saya sendiri juga sudah rindu untuk bertemu kembali. Haleluya. Dan pagi ini saya senang lihat semua sehat-sehat ya, puji Tuhan. Haleluya. Semua dalam kontrol dan kendali Tuhan. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Kita akan segera buka dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Amos. Satu ayat saja, Amos pasal 9 ayat 14. Amos pasal 9 ayat 14. Baik, saya akan bacakan buat kita sekalian. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Amos pasal 9 ayat 14. Dengan tema pada pagi hari ini yang saya kasih adalah Divine Industry. Kenapa kok temanya seperti ini? Memasuki tahun 2021 ini, kami dari Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin, menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun reproduction. Tahun di mana kita akan berproduksi. Kenapa kok tidak berbicara pandemi ya? Kita semua masih di rumah dan yang tetap top of the top berita yang terus hangat dan selalu viral adalah pandemi COVID-19. Pagi ini saya tidak mau fokus di situ, bukan berarti kita mengabaikan COVID-19, tapi sebagai anak Tuhan, mari kita fokus pada kebenaran firman. Mari kita fokus pada janji Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Amos pasal 9 tadi, yang dengan judul perikopnya sebetulnya adalah pemulihan bagi bangsa Israel. Waktu saya kasih ayat ini ke Moren ya, Moren bilang, oh Kak berarti temanya pemulihan dong. Memang benar, dalam kitab ini berbicara tentang pemulihan. Tetapi bagi setiap kita firman Tuhan itu berbicara banyak hal. Sekalipun dalam Amos ini berbicara tentang pemulihan, bukan berarti saya mau menyimpang atau saya mau jadi Amos yang lain gitu. Amos Waani, bukan saudara ya, bukan Bapak Ibu kekasih. Tetapi ada sudut pandang ilahi yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami memandang kitab Amos ini bukan hanya sekedar berbicara pemulihan. Dalam arti kata, kenapa mungkin bertanya, Moren bilang, Kak, kok industri katanya gitu. Sorry Moren ya, saya bawa-bawa namanya terus. Kok industri, kesannya dia bilang kayak pabrik begitu. Saya bilang, Ren, nanti kita semua bahotbah pangana di sini toh. Jadi nanti denger aja ya hari Jumat ya. Dan pagi ini saya berbicara firman Tuhan ini
begitu kuat sekali bagi semua yang mendengarkan dan sesuai dengan apa yang menjadi dasar penulisan dari kitab Amos ini, bahwa pemulihan Israel kemudian ini merupakan janji Tuhan. Jadi apa yang kita baca tadi adalah janji Tuhan bagi bangsa Israel, dan itu berarti bagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih dan saya. Janji yang terdapat dalam Amos ini adalah janji bagi kita semua di tahun 2021. Bukan kita mengabaikan COVID-19, tapi justru pada tahun 2021 ini saya percaya kita akan berdiri di atas COVID-19. Kalau mungkin kemarin-kemarin ada yang berdiri di bawah COVID-19. Maksud saya adalah apa-apa, aduh ini gara-gara COVID sih. Apa-apa, ya udah gara-gara COVID kita nggak bisa ibadah gitu kan ya Pak. Kita nggak bisa ke menara doa begitu. Gara-gara COVID kita harus kerja dari rumah. Gara-gara COVID nih saya di PHK. Gara-gara COVID nih anak-anak belajar dari rumah. Gara-gara COVID nih usaha saya jadi hancur dan berantakan. Gara-gara COVID nih saya tidak bisa makan begitu ya. Begitu banyak persoalan pergumulan yang disebabkan oleh COVID-19. Dan itu benar terjadi. Saya berbicara pagi ini bukan untuk menyangkal semua itu, tapi saya berbicara pagi ini untuk kita pegang kebenaran yang dikatakan oleh Amos tadi, sehingga kalau kita simak baik-baik apa yang sudah kita baca tadi. Sambil saya berbicara, Bapak Ibu boleh mengulang lagi membaca firman ini. Kalau kita simak baik-baik, kita baca dengan pengertian, minta pengertian Roh Kudus yang dalam, saya yakin dan percaya kita akan bisa berdiri di atas COVID-19 ini. Amin. Semua yang di mute katakan amin. Kita akan bisa berdiri, dalam arti kata kita bisa berkata seperti ini. Gara-gara COVID-19 nih saya diberkati. Gara-gara COVID-19 nih rumah tangga saya dipulihkan, rumah tangga saya diberkati. Gara-gara COVID-19 ini saya jadi punya pola pikir yang baru. Saya bisa punya usaha yang baru. Saya bisa punya pekerjaan yang baru. Bahkan saya bisa menolong banyak orang. Gara-gara COVID-19 nih yang saya tadinya hidup untuk diri sendiri, sekarang saya bisa hidup untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Angkat tangannya yang mau mengalami hal seperti itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik. Jadi kenapa saya berikan tema ini adalah divine industry. Mungkin yang sering, yang familiar kita dengar adalah home industry gitu ya. Apa sih itu home industry? Jadi kalau ada yang punya usaha di rumah, buka warung begitu ya, jualan minyak kah, jualan telur, ya jualan kebutuhan dapur, ya bisa dibilang home industry, ya industri rumah tangga. Atau dia jualan bakso di rumahnya begitu ya. Oh dia jualan sate di depan rumahnya. Oh dia buka martabak di depan rumahnya gitu kan. Atau apa saya perlu sebutkan itu, panada, lalampa, ya toh, biapong. Nah ini hanya orang-orang yang dikasih karunia khusus yang mengerti arti dari kata panada, biapong, unti, biapong, dan lain-lain gitu ya. Sampai ini muka udah kayak biapong kali ya, kebanyakan makan biapong. Nah dia usaha itu di rumahnya. Jadi di rumahnya itu dia menghasilkan kue-kue. Jadi kalau yang tidak mengerti, yang saya sebutkan tadi adalah bahasa Rusia, sejenis bahasa Rusia. Lalampa panada itu adalah sejenis kue yang berasal dari Manado. Jadi dia memproduksi lalampa panada gitu kan. Kalau di sini sih terkenal dengan lemper begitu, sama ya. Panada ya bisa dibilang roti goreng tapi isinya cakalang, abon cakalang begitu. Waduh, pagi-pagi kita ngomong kue jadi nih Pak. So lapar ini, jadi lapar. Sudah pada sarapan belum? Katanya no Bible, no breakfast. Jadi gak boleh makan kalau saya belum selesai ngomong ini ya. Enggak Bapak Ibu bercanda, silakan aja bebas. Yang mau sambil minum, sambil makan gak apa-apa. Kalau bagi saya bebas aja. Nah
Berarti orang tersebut memproduksi lemper di rumahnya. Si istri atau si ibu rumah tangga pagi-pagi subuh-subuh ke pasar belanja, kemudian bahan-bahannya ya, dan dia mulai masak bla bla bla, dan mungkin jam 8 pagi, jam 9 pagi dia sudah selesai dan dia mulai buka counter istilahnya di depan rumah kah, di teras. Banyak kan ya kesaksian, oh dulu saya belum punya toko, saya jualan di garasi rumah. Jadi hati-hati dengan garasi rumah itu, bisa jadi berkat juga Bapak Ibu Saudara kekasih. Jadi itulah istilah kata produksi yang juga saya ambil dari yang lebih akurat lagi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Industri itu adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dan dengan menggunakan sarana dan peralatan. Nah, jenis-jenis industri itu kan macam-macam ya. Ada industri berat, ada industri dasar, ada industri hilir. Ini saya dapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada hulu industri, ada jasa industri. Jadi Moren industri nggak melulu bicara pabrik begitu. Jasa industri itu apa? Bidang jasa industri adalah perhotelan, perjalanan wisata. Nah itu termasuk industri pariwisata. Jadi segala bentuk kegiatan mengolah barang menggunakan sarana prasarana. Memasuki COVID-19 ini banyak orang tiba-tiba masuk industri pertanian, saya bilang ya, mulai bertanam, bercocok tanam, atau ada yang ya kalau seperti kita tinggal di perkotaan ya, tidak punya lahan yang luas, ada yang tanam di atap rumah, rooftop gitu ya, apa sih istilahnya sekarang, hidroponik begitu. Jadi mereka, saya lihat di media sosial pada posting tuh, wah habis ini makan sayur pokcai dari hasil hidroponik, dia tanam sendiri, gak punya halaman rumah, ya udah lantai paling atas di atap dia bercocok tanam lah hidroponik ini. Atau sekarang lagi viral, lagi heboh ya pada tanam bunga yang apa tuh, aglonema. Pak ibu-ibu, bapak-bapak pasti tahu lah ya, yang warna-warna macem-macem itu. Terus yang kemarin sempat mahal banget tuh, apa itu namanya? Saya jadi lupa ini. Jadi ngomong Panada jadi lupa nama bu. Apa ya Bu ya? Oh, janda bolong. Janda bolong. Padahal aduh, di Kobong di kampung banyak sekali. Itu tinggal petik-petik sendiri, bahkan terbuang-buang. Maksudnya di kebun, di sana saya terjemahkan. Sorry, saya pakai bahasa planet lagi. Di kebun itu banyak banget, kok di Jakarta jadi mahal banget ya mau beli itu gitu kan. Dan tiba-tiba orang berbisnis jualan bunga. Yang tadinya hanya hobi aja jadi bisnis. Yang tadinya gak bisa masak, gak bisa bikin kue, tiba-tiba gara-gara COVID-19 di rumah aja dia jadi masak-masak. Dia posting di media sosial, orang pesen. Padahal dia selama ini gak pernah sekolah jadi koki begitu ya. Jadi itu menjadi industri. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika saya menerima kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Kalau orang yang rajin ya, dia punya home industry. Jadi seperti yang saya kasih contoh sederhana aja, buat kue di rumah, kemudian dia jualan, dia bisa menghasilkan bagi keluarganya terutama. Tiba-tiba saya dapat hikmat, apalagi ya kalau kita ini punya divine industry, industri ilahi. Jadi satu kegiatan memproduksi dari perkara-perkara ilahi. Bapak Ibu Saudara kekasih, percaya nggak kalau kita punya Roh Kudus, kita punya Roh Allah yang tinggal di dalam kita, yang bisa memproduksikan segala sesuatu. Saya tidak berbicara dulu jual beli dan melulu tentang uang mengenai kata industri ini. Tapi saya membayangkan ketika divine industry atau satu produksi ilahi yang kita kerjakan, yang maksudnya kita sadar nih, kita punya potensi ilahi itu. Terus saya bisa bilang ya, divine industry, saya bisa bilang kita punya potensi ilahi di dalam kita. Ayo kita kembangkan dan kita akan mendapatkan keuntungan. Amin. Apa keuntungan itu?
Yang pertama dan yang terutama bagi saya adalah karakter kita. Karakter kita ketika kita sadar bahwa kita punya potensi ilahi. Seperti saya kasih contoh tadi ya, ketika sang ibu rumah tangga sadar bahwa dia punya potensi. Oh, saya bisa masak, saya bisa bantu ekonomi keluarga, saya bisa bantu suami saya lewat potensi yang ada di dalam saya. Bahkan mungkin orang yang tidak pernah tahu dia punya potensi, dia hanya coba-coba saja, ternyata enak loh masakan saya, ternyata laris manis dan membawa keuntungan, menjadi berkat bagi suami dan anak-anak terutama. Demikian pula, malah lebih lagi menurut saya ketika Bapak Ibu Saudara kekasih anak-anak Tuhan yang menerima kebenaran firman ini, percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, kekasih dan saya ini diciptakan Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan katakan, akulah yang membentuk engkau sejak dalam kandungan ibumu. Tuhan yang bentuk kita. Dan sudah pasti kalau Tuhan yang bentuk kita itu gak sembarangan. Kita ini special edition Pak Bu, bahkan limited edition. Ibu Sandra itu cuma satu di dunia ini ya. Siapa lagi nih? Ibu Hana Mariati cuma satu-satunya di dunia ini. Ibu Wati Santoso cuma satu-satunya di dunia ini. Ibu Lenda Kawulur cuma satu-satunya. Dan special edition lagi, bisa main musik, main gitar, menyembah Tuhan, itu spesial dari Tuhan. Siapapun kita, mau dia dilahirkan punya mata atau tidak, punya telinga tidak bisa mendengar, punya tangan atau tidak, kakinya pincang satu atau tidak, itu spesial di mata Tuhan. Karena masing-masing kita diciptakan segambar, menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang 28 seterusnya dikatakan bahwa saudara kekasih, kita semua ini diberi kuasa. Berkembang biaklah, beranak cucu dan kuasailah bumi. Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Itu berbicara tentang dominion, tentang kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Orang yang diberikan kuasa pasti dia punya potensi untuk menjalankan kuasanya. Amin. Amin. Seorang dipilih sebagai presiden, pasti dia punya kapasitas dong. Gak mungkin dia dipilih presiden kalau dia tidak punya kapasitas, tidak punya potensi di dalamnya untuk dia mampu memimpin suatu negara. Seperti Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita yang tersayang, dia memulai dari proses hidupnya. Dia spesial, padahal dia bukan anak orang kaya, dia bukan anak pejabat kalau kita baca latar belakang Bapak Jokowi. Tapi dia bisa menjadi Bapak Presiden. Jadi potensi yang sudah ada di dalam kita bukan karena saya anak pengusaha, makanya saya punya potensi jadi pengusaha. Saya anak petani, makanya saya punya potensi jadi petani. Saya gak bisa jadi pengusaha. Saya ini anak di kampung, saya tinggal di desa, saya tidak punya potensi untuk jadi presiden. Halo, Jokowi itu dari kampung. Karena apa? Tuhan menciptakan kita semua spesial dengan potensi-potensi yang ada. Masalahnya apakah kita percaya, apakah kita sadar bahwa kita punya potensi? Apakah kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 itu kita percaya bahwa kita dikasih kuasa loh untuk menguasai bumi. Amin. Nah, boro-boro menguasai bumi. Untuk kita berpotensi di dalam rumah tangga saja gak bisa. Karena pola pikir kita adalah ya udah begini mau gimana lagi. Udah COVID di mana-mana, udah PHK di mana-mana. Apa yang saya bisa lakukan? Mari pagi hari ini saya ajak untuk kita buang pikiran itu. Kita sadar bahwa divine potensi, divine ilahi, potensi ilahi itu
ada di dalam kita. Amin. Amin. Lambaikan tanganmu kalau engkau setuju. Saya mau tegaskan, ayo bangkit, ayo bangun. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu hari-hari ini, pagi hari ini saya, firman Tuhan datang membawa kabar baik bagi semua yang mendengar firman ini, bagi semua yang menerima firman ini, bahwa hey, di dalam engkau punya potensi ilahi untuk menguasai bumi. Menguasai Amin. bumi. Bukan artinya kita menjadi berkat bagi dunia ini. Bukan hanya di dalam rumah tangga sebetulnya. Tapi Tuhan bilang engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mintalah maka bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Kenapa ya pelayanan saya hanya di sini-sini? Kamu minta enggak pelayanan bangsa-bangsa? Enggak lah Bu, orang layani suami aja saya susah banget. Suami saya keras banget. Enggak mungkin lah Bu, saya melayani bangsa-bangsa. Aduh, layani anak-anak aja udah pusing, pala Barbie gitu kan. Itu bukan pikiran-pikiran Kristus. Pikiran Kristus akan berkata, apapun kondisi keluarga saya, mau segimanapun suami saya, segimanapun istri saya, segimanapun anak-anak saya, segimanapun orang tua saya punya Tuhan yang besar. Amin. Dan Tuhan yang besar itu tinggal di dalam saya. Tuhan akan memampukan saya jadi berkat bagi suami, saya jadi berkat bagi istri, saya jadi berkat bagi anak-anak saya. Dan Tuhan bawa ketika kita mampu bertanggung jawab, ketika kita mampu menjadi berkat di tengah keluarga, Tuhan akan bawa promosi. Kita akan mulai jadi berkat di lingkungan sekitar kita. Tuhan bawa lagi naik pada promosi, kita akan menjadi berkat di kota di mana kita tinggal. Kita mungkin mulai dari hal yang sederhana gitu ya. Karena kondisi COVID itu bosan juga ya di rumah, pengen jalan-jalan aja, ya udah muter-muter aja kota Jakarta, nggak turun dari mobil. Di jalan kita bisa sambil di mobil, di sepeda motor atau apalah kendaraan naik sepeda, kita sambil nyembah Tuhan. Haleluya. Sambil nyembah Tuhan, bahkan kita sambil memberkati kota, kita berkati sepanjang perjalanan yang kita lewat. Saya suka begitu, kalau di perjalanan saya suka bilang, diberkatilah Bintaro, diberkatilah Tamrin. Di mana kita jalan, kita lewat di Tamrin, kita mulai berdoa, kita angkat tangan kita lepaskan berkat. Diberkatilah jalan Sudirman ini, diberkatilah, diberikan keamanan sama Tuhan, dijauhkan dari segala orang-orang yang jahat, diberikan kedamaian di sepanjang jalan ini. Kita lewat menuju Tamrin, lurus lagi, diberkatilah Tamrin. Diberkatilah sepanjang jalan ini, orang boleh menerima kedamaian, boleh menerima Yesus. Bahkan Bundaran Amen. HI kita berkati. Ibu masa segitunya? Itu kebenaran firman. Kemanapun kita pergi dan berada, ucaplah berkat lewat mulutmu. Itu sudah termasuk divine industry. Ada potensi ilahi, ada berkat-berkat Tuhan di dalam hati kita ini, mengalir aliran-aliran berkat. Kenapa kita mau simpan sendiri? Perkatakan. Yang dengar mungkin baru suami, baru anak. Mereka ngikutin. Mama kok gitu ya, aku ikut juga doain gitu kan. Atau mungkin kita sambil menyembah Tuhan, kita lepaskan atmosfer ilahi, kita lepaskan atmosfer damai, sejahtera, sukacita, joy. Ada sukacita di setiap jalan yang kita lewati. Kita angkat pujian sambil mengangkat tangan kiri kanan sepanjang perjalanan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Kita lepaskan berkat bagi setiap orang yang mungkin kita lewat di trotoar, mereka sedang berjalan, kita tidak tahu, mereka mungkin lagi dalam masalah, atau bahkan yang dalam perjalanan itu lagi berpikir untuk bunuh diri. Tapi kita hanya berucap, kita tidak kenal mereka, mungkin kita tidak turun dan kita tidak menyapa mereka, tapi kita melepaskan berkat. Dan itu terjadi di alam roh. Amin. Itu yang saya maksud dengan divine industry.
potensi yang ada di dalam kita dan berkembang lebih lagi. Kita akan mengalami pengembangan karakter. Seperti apa contohnya ya? Mulut kita jadi terbiasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mulut kita jadi terbiasa untuk mengucapkan kata-kata berkat. Amin. Ya kan? Jangan kayak orang planet. Dodo ngana dok pebe sae sekali. Aduh, jangan saudara. Mau dia jelek kayak apa juga ya, kita masih normal ya, bisa bedain cantik sama yang tidak cantik, yang ganteng sama yang tidak ganteng. Tapi jangan bilang seperti itu, karena ada potensi yang lain yang mungkin wajahnya biasa-biasa saja. Tapi ketika dia mengangkat pujian, wow, yang mukanya cantik kayak bidadari yang sudah kinclong pakai segala masker-masker Korea gitu. Kalah saudara, mukanya boleh kinclong tapi kalau dia nyanyi, aduh kayak berjalan di bebatuan. Jadi mari mulut kita perkatakan. Anak kita banyak gerak atau anak tetangga yang heboh gimana, jangan bilang Dodo penakal sekali nih anak ini. No, wow, ini anak hebat, ini anak luar biasa ini ya. Gak nakal, jangan bilang nakal, bilang anak hebat, anak luar biasa, dia pasti jadi anak yang hebat. Amin. Berapa banyak saya lihat teman-teman saya yang dulu di sekolah gimana gitu ya. Malah mereka yang jadi orang-orang hebat gitu kan. Justru yang diam-diam ya udah diam terus sampai sekarang, tidak melakukan sesuatu. Jadi pagi hari ini saya tidak akan berpanjang lebar Pak, saya udah berapa lama ini, aduh takutnya ngomong terus kita bisa sampai sore tidak makan ya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan kebenaran yang kita baca di dalam kitab Amos, di mana Nabi Amos ini, kalau Bapak Ibu Saudara kekasih baca dari Alkitab edisi studi, mana nih kameranya aku nggak jelas ya. Dari Alkitab edisi studi kita bisa tahu bahwa latar belakang dari Nabi Amos ini adalah seorang peternak. Dia adalah peternak domba dan juga kebun anggur. Dia punya kebun anggur, makanya firman yang tadi kita baca, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Jadi di sini berbicara bahwa mereka sendiri yang menanami, mereka sendiri yang menikmati. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik, bahkan kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam kebenaran ini saya juga mencatat, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, jadi dengan kita sadar bahwa kita punya potensi ilahi, kita bisa memproduksi ya, saya pakai kata industri tadi, bisa memproduksi hal-hal yang ilahi, perkara-perkara yang ilahi dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat yang pertama, karakter kita. Tuhan membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Ketika karakter kita semakin serupa dengan Kristus, kita menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang menjadi tujuan kita dalam kehidupan ini? Apa sih yang menjadi motivasi utama dalam kita melayani Tuhan ya? Saya bicara seperti ini karena saya yakin semua yang hadir di Zoom pagi ini semua melayani Tuhan. Apa yang menjadi motivasi kita mau memberi diri untuk melayani Tuhan? Saya berdoa, saya percaya semua yang melayani Tuhan biarlah punya hati, punya motivasi yang benar-benar hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu Tuhan. Biar ini menjadi dasar kita, khususnya bagi para pelayan yang sudah memberi diri,
yang sudah sadar bahwa dia punya potensi ilahi, bahwa ada divine industry dalam dirinya. Dia memberinya karena mengasihi hati Tuhan. Bukankah tujuan kita semua adalah menyenangkan hati Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan tanpa punya dasar motivasi menyenangkan hati Tuhan? Itu sia-sia. Itu sia-sia. Kita buat orang lain tersenyum, ya. Kita buat yang kita layani tersenyum, bahkan memberkati kita, kasih kita macam-macam gitu ya. Kalau saya pelayanan ke desa, aduh pulangnya itu bawa pisang, bisa 1 pohon, bawa singkong begitu ya, dikasih macam-macam. Karena mereka senang dengan pelayanan kita. Tapi apakah kita menyenangkan mereka, dan kita tahu bahwa itu juga menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita menyenangkan manusia saja, ya seperti saya bilang, saya pelayanan ke desa, saya bisa pulang bawa pisang lah, bawa singkong lah, bawa sayur-sayur lah, karena mereka begitu senang dengan keberadaan kita. Apalagi Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Ketika kita menyenangkan hati Raja, apa sih menyenangkan itu? Bu, saya nggak punya duit banyak, saya nggak bisa sumbang gereja banyak-banyak, Bu. Bukan, menyenangkan hati Tuhan tidak hanya terbatas soal materi. Bu, saya nggak bisa nyanyi yang bagus, Bu. Nggak apa-apa daripada yang nyanyi suaranya bagus, tapi hatinya, motivasinya adalah, supaya saya dikenal dunia. Kali-kali aja ada ada produksi rekaman yang nawarin gitu ya. Jadi bukan karena dia pengen menyenangkan hati Tuhan, tapi ketika hati ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, suara yang pas-pasan aja bisa tahu-tahu dapat tawaran rekaman. Iya kan? Usaha yang kelihatan biasa-biasa aja, jual bubur ayam aja, wow, bisa meledak berkati Tuhan dengan luar biasa. Pelayanan yang kelihatan biasa-biasa saja, tapi dia punya kehidupan yang menyembah. Dia punya kehidupan yang selalu mau intim dengan Tuhan. Karena hatinya pengen nyenengin hati Tuhan. Saya mau intim dengan Tuhan supaya saya tahu kehendak Tuhan, sehingga dari pagi hingga malam yang saya lakukan adalah kehendak Tuhan. Yang saya lakukan adalah agenda Tuhan. Tuhan interupsi saya, intervensi saya Roh Kudus apabila saya mulai mengikuti agenda diri saya sendiri. Yang artinya adalah saya cuma mau nyenengin diri saya. Pokoknya saya pengen A, harus A, harus A. Padahal Tuhan mau bawa dia ke Z. Tapi dia paksain terus harus A. Tapi pagi hari ini Tuhan mau berkata semua yang hadir pagi hari ini, jangan paksakan kehendakmu. Gagal saudara, gak akan ngalamin seperti yang Amos katakan menjadi janji Tuhan bagi kita. Gak akan terjadi. Banyak kita lihat di luar sana, aduh saya udah bangun usaha ini dari nol, dari saya tidak punya apa-apa. Dan akhirnya saya punya apa-apa. Dan sekarang saya sakit, saya menderita, saya bangkrut. Dan apa-apa yang saya punya itu habis. Tidak sesuai kebenaran firman, tidak terima janji Tuhan. Karena janji Tuhan berkata, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Pagi hari ini saya mau berdoa bagi semua yang sudah menerima kebenaran firman. Amin. Masuki tahun 2021, kita tidak usah takut. Karena janji Tuhan tahun ini, kita semua akan mengalami divine industry. Amen. Kalau sudah Tuhan di pihak kita, apa saja Mazmur pasal 1 katakan, apa saja yang diperbuat oleh tangan ini. Amen. Apa saja yang engkau kerjakan, saya bernubuat, apa saja yang kau kerjakan, Amen. Tuhan buat berhasil dalam Amen. Haleluya. dalam perkenanan Tuhan. Engkau yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang mengalami kesulitan ekonomi, tahun ini Tuhan lakukan terobosan ekonomi dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, engkau yang mengalami masalah keluarga dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan
dengan orang tua, dengan keluarga besar. Tahun ini juga Tuhan buat pemulihan di dalam keluargamu, dalam Amen. Yesus. Tahun ini engkau yang kemarin-kemarin pelayananmu biasa-biasa saja, tahun ini Tuhan buat engkau melayani dengan luar biasa di dalam Amen. nama Yesus. Amin. Lepaskan saat ini urapan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh memiliki motivasi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tahun ini juga terima mujizat yang besar. Amin. Tahun ini juga terima berkat-berkat yang besar. Amen. Tahun ini juga terjadi terobosan-terobosan yang baru. Pintu Amin. 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 tutup, Amen. Tuhan bukakan lebar-lebar bagi Bapak Ibu Yes. Saudara Amen. kekasih yang punya Amen. hati mau menyenangkan hati Tuhan. Yes. Yes. Terpujilah nama Yesus. Demikian kebenaran firman. Saya sudah selesai berbicara, tapi saya percaya Roh Kudus akan selalu mengingatkan firman ini sehingga Amen, menjadi amen. rema, menjadi daging, bahkan termeterai dalam Amen. Amin. Mari kita satu dalam doa. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya firman ini tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman ini termeterai Tuhan, menjadi daging, bahkan tergenapi semua janji Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang menyaksikan, yang mendengarkan kebenaran firman pagi ini. Hamba perkatakan tahun 2021 mengalami terobosan dan mujizat-mujizat Amen. divine industry, divine connection terjadi di dalam kehidupan Amen. mereka. Amen. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang berkompeten. Mereka akan bertemu dengan orang-orang penting yang akan membawa mereka memasuki divine industry. Dan tahun ini COVID-19 boleh ada, tapi kami percaya kemenangan bagi anak-anak Yes. Tuhan Amen. telah Tuhan sediakan bagi Amen. kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang menerima kebenaran firman, semua yang menerima janji Tuhan ini, Yes. katakan bersama saya. Amen. Amen. Hallelujah.